Halo, selamat pagi. Nama saya Anggreni Sindowakudilak, mahasiswa dari Undana, dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ChemLab, di mana aplikasi ini digunakan untuk melakukan praktikum-praktikum sederhana yang biasanya dilakukan di lab. Nah, cara yang pertama itu cukup kita pilih menu new yang di bagian pojok kiri atas. Kita klik satu kali. Nah, di sini sudah muncul beberapa praktikum yang bisa kita lakukan dalam aplikasi ini. Di sini saya akan memilih praktikum dengan judul gas compression. Kita tinggal klik OK. Di sini sudah disediakan pengetahuan awal dari praktikum yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita ke menu prosedur yang mengisi langkah-langkah. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan selama praktikum berlangsung. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Yang pertama itu, step pertama kita diminta untuk menyiapkan 60 ml Syring with gout. Ini adalah jarum suntik 60 ml jarum suntik. Kemudian kita diminta untuk mengisi volume dari jarum suntik ini 50 ml udara. Caranya itu cukup mudah, cukup kita arahkan kursor lalu klik kanan juga bisa, pilih yang ada tulisan gas ring, kemudian kita pilih 60 ml, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul jarum suntiknya, tinggal arahkan saja. Nah, seperti itu. Cara yang kedua juga cukup mudah, cukup kita klik equipment, kemudian kita pilih yang paling bawah sini gas ring, kemudian pilih 60 ml Syring with gout. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah ada 2 jarum suntik. Nah, saya hapus satu karena yang diperlukan cuma satu, dengan cara mengklik menu kuat di atas. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi tekanannya itu 50 ml. Caranya itu cukup kita aktifkan jarum suntiknya, kita klik satu kali pada bagian jarum suntik sehingga muncul garis putus-putus di sekeliling jarum suntik. Lalu kita klik kanan dan pilih set gas ring volume. Nah, disitu kan diminta 50 ml, jadi kita bisa mengklik ini untuk menguranginya. Bisa juga langsung kita blok, hapus, dan isi 50 ml. Nah, di sini ada 4 ml, di mana 4 ml ini adalah volume antara jarum suntik dan juga antara pengukurnya. Kita klik OK. Nah, bisa dilihat di sini sudah mencapai angka 50. Selanjutnya kita ke step yang kedua. Nah, di sini juga sudah bisa dilihat tekanan yang dihasilkan, yaitu 18 kPa. Kita ke step yang kedua, di mana step yang kedua ini kita diminta untuk menyiapkan jarum suntik lagi dengan reduce the syring volume by, disuruh untuk mengurangi volumenya itu 10 ml lagi. Berarti kan ini kan 50 dikurangi 10, jadi kita diminta untuk menekan sampai volumenya itu 40 ml pada jarum suntik. Nah, itu caranya cukup mudah. Kita lakukan hal yang sama seperti yang pertama, kita klik kanan. Saya pikir klik kanan lebih mudah, jadi saya lebih suka mengklik kanan. Lalu kita pilih gas ring, kemudian pilih yang 60 ml Syring with gout. Selanjutnya kita klik OK. Nah, sekarang untuk mengisi jarum suntiknya itu caranya kita klik satu kali, lalu klik kanan, set gas ring volume, kita ubah ke 40 karena disuruh untuk mengurangi 10, jadi tadi 50 dikurangi 10, 40 ml. Kita klik OK lagi. Nah, di sini tekanannya bisa dilihat 45 kPa. Selanjutnya kita ke step yang ketiga, di mana step yang ketiga ini kita diminta untuk mengulangi step 2 ini 2 kali lagi. Kalau mengulangi step 2 2 kali lagi, berarti kita harus menyiapkan 2 jarum suntik sekaligus. Saya akan menyiapkan jarum suntik 2 sekaligus. Oke, klik OK, kemudian atur dulu supaya kelihatan rapi. Klik kanan lagi, lalu pilih jarum suntik,
seperti itu, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita sejajarkan dulu supaya kelihatan rapi. Selanjutnya, karena diminta mengulangi step yang kedua ini 2 kali, dan pada step 2 itu kan diminta untuk mengurangi 10 ml, berarti yang ini sudah 40 ml, ini kan 50 ml, 40 ml, berarti yang step yang ketiga ini harus 30 ml, tekanannya harus sampai 30 ml, dan step yang keempat ini atau jarum suntik yang keempat ini tekanannya harus sampai 10 ml. Nah, itu cukup kita aktifkan yang ini dulu, kita ubah ke 30 ml. Caranya klik kanan, set gas, strength, volume, kemudian pilih, kita hapus, lalu klik 30 ml. Nah, sekali lagi yang 4 ml ini merupakan volume dari alat, volume udara dari alat, dimana jarak antara jarum suntik dan juga pengukurnya. Kita klik OK. Di sini sudah bisa dilihat ini tekanannya semakin bertambah, sudah menjadi 86 kPa. Selanjutnya kita ulangi lagi untuk bagian suntik yang ini, kita klik kanan, yang ini kita harus membuat tekanannya itu sampai 20 ml. Set gas, strength, volume, kemudian klik OK. Klik volume, kemudian kita ubah dulu menjadi 20 ml, kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat tekanannya itu naik sampai 163 kPa, sangat besar ya. Kemudian selanjutnya kita ke menu observation untuk mengisi data yang diinginkan. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data. Ini diminta untuk mengisi data yang kita dapatkan dari keempat jarum suntik ini. Nah, saya akan mengisinya. Yang pertama itu ada 18 kPa. Kita langsung saja tulis 18 kPa. Dari jarum suntik yang kedua sebesar 45 kPa. Kemudian jarum suntik yang ketiga itu sebesar 86 kPa. Kemudian yang keempat itu dengan volume 20, tekanan sampai 20 itu 163 kPa. Nah, kemudian di sini diminta untuk volume totalnya itu. Nah, kan volume totalnya itu kita cukup tambah volume udara ini di atas sini, kemudian ditambah dengan volume yang kita dapatkan ini. Caranya cukup mudah. Yang pertama itu ini 98 ditambah 18, 98 ditambah 18, 116 kPa, 116 kPa. Volume suntik yang kedua ini 98 ditambah dengan 45, itu sama dengan 143 kPa, 143 kPa. Lalu jarum suntik yang ketiga volumenya itu 86 dan volume darahnya tetap 98, tinggal kita tambah 98 ditambah dengan 86 sama dengan 184 kPa, 184 kPa. Kemudian volume suntik yang keempat itu volume udaranya sama 98 ditambah dengan volume pada suntik, tekanan pada suntiknya itu 163 sama dengan 261 kPa, 261 kPa. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi volume udara atau volume yang ada pada alat suntik itu, kan tadi sebesar 44 ml, jadi tinggal kita isi saja 44 ml. Tinggal kita isi saja 44. Kemudian di sini diminta volume totalnya. Kan tadi volume jarum suntik yang pertama itu diisi tekanannya 50 ditambah 4 jadi 54. Nah, yang ini 40 ditambah 4 jadi 44 volume totalnya, 44 ml. Kemudian yang jarum suntik yang ketiga ini 30 ditambah 4 jadi 34. Nah, selanjutnya jarum suntik yang keempat itu 20 ditambahkan 4 jadi 24. Oke, praktikumnya sudah selesai dan kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya bisa ditaruh di bawah sini, bahwa kesimpulannya semakin besar
Semakin kecil volumenya, tekanan pada jarum suntik semakin besar. Nah, dengan data-data di sini bisa kita gambarkan grafiknya kalau perlu. Kemudian di sini ada semacam catatan bahwa ini kayak seperti yang tadi saya bilang, catatan bahwa 4 ml itu adalah volume udara dari jarum suntik ditambah dengan volume pada tekanannya. Nah, saya pikir praktikum atau video yang dapat saya berikan hari ini sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih.